kelas dasar. Kelas dasar. Jadi untuk seorang penangkar pembuat benih itu tidak bisa langsung ke benih dasar, harus ke benih semargo, gitu kan, bar, pokok, dasar. Alhamdulillah untuk perbenihan saya memiliki 2 kelas gitu. Karena untuk yang CP itu kelasnya masih baru, untuk yang CP, dan untuk yang kelompok itu udah kelas ya, sudah dia tinggi gitu. Untuk yang kelompok karena kita udah berjalan dari 2004. 2004, kalau yang CP kita baru berjalan dari 2017. Kalau untuk produksi, alhamdulillah kita per musim tanam itu sekitar 200 ton. 200 ton. Ya, begini. Gitu. Jadi pertama kita kerjasama dengan Balai Besar Tanaman Padi. Kita di sana mengambil benih pokoknya untuk ditangkar. Kita di sini bekerjasama dengan para petani. Para petani, lahan para petani kita kelola sebagai lahan perbanyakan pembenihan. Jadi mereka kita supply benihnya, kita awasi, kita adakan fogging dari mulai awal sampai akhir, dari mulai pendaftaran itu kita yang tanggulangi. Itu inti-intinya. Kalau untuk teknis budidaya, teknis pelaksanaannya itu sama aja, tidak ada bedanya. Yang hanya bedanya itu dari benih dasar, pendaftaran sebagai calon benih, dan adanya rogging atau pemilihan varietas yang beda. Gitu aja. Jadi ada pembersihan dari figur-figur lain yang tidak sesuai dengan figur yang dikategorikan oleh kementerian. Yang kedua itu teknik penyimpanan benihnya yang dilakukan seperti apa? Kalau teknik penyimpanannya, setelah panen kita penjemuran, merapat, itu kan ada masa dorman sih. Iya. Itu masa dorman 1 bulan. Jadi sebelum pengujian kita simpan, penyusunan secara stapel di gudang. Nah, kita menggunakan palet, gudangnya yang tidak lembab, kita gunakan gudang kering itu untuk penyimpanan dengan susun rapi. Jadi kita simpan 1 lot itu 20 ton. Untuk 1 lot 20 ton. Di sana masa dorman atau masa tidurnya 1 bulan, setelah 1 bulan baru kita dalam pengujian. Untuk suhunya gimana Pak? Itu normal? Itu normal aja, karena kalau di pasaran kan bisa sebut kering lah gitu, tidak terlalu ini lembab ya. Jadi kita penyimpanan biasanya penjemuran sampai di kadar air 10%. Kalau kadar air 10%, pas kita cek itu di atas 11%, dan batas maksimalnya 13. Untuk penjemuran itu waktunya paling berapa jam? Kalau penjemuran kita sesuai kebutuhan aja, tergantung karena kita menggunakan alam, sinar matahari, kita sampai ke air itu gitu. Jadi maksimal kan minimal kadar airnya itu 10%. 10% lah kita usahakan gitu ya, paling setinggi-tingginya 13%. Nah, setelah itu kan kita bersihkan ya, setelah dijemur kita bersihkan. Dalam benih tersebut kan kita masuk ke mesin seed cleaner. Jadi kita buang biji-biji hampanya itu, ya paling biji hampa kurang lebih hanya kita itu masuk sekitar 5-10% biji yang hampanya. Beda dengan yang konsumsi. Jadi kalau benih itu, kalau jadi beras itu terimanya tinggi, karena biji hampa udah terbuang gitu, udah dikipas lah gitu. Terus untuk pertanyaan ketiga itu permasalahan dalam pengolahan. Permasalahannya apa? Kalau permasalahan dalam pengolahan, kita di sini penjemuran, karena kita belum memiliki open Seharusnya pakai alat gitu. Pakai alat itu lebih cepat, lebih bagus. Kita hanya menggunakan alam kan, ya kondisi alam, kalau alamnya lagi bersahabat lagi bagus, Bisa keringnya cepat. kalau seperti kemarin kan musim hujan gagal kan saya gitu kan, nggak bisa ini.
memiliki modernisasi alat alat untuk penyampaian pertanian. Berarti permasalahan utamanya itu adalah alat. Kalau permasalahan penyimpanan benihnya itu sendiri itu Kalau penyimpanan alhamdulillah gudang saya kapasitas 100 ton. Tidak ada kendala. berarti tidak ada kendala untuk penyimpanan. Terus solusi yang ditawarkan kepada kita atas permasalahan yang dihadapi itu harus kayak gimana Pak? Ya kita harus memiliki alat, tapi yang kapasitas tidak terlalu tinggi. Karena untuk di Purwakarta itu jarang-jarang yang memiliki volume banyak. Dari yang saya harapkan adanya mesin open itu yang kapasitas 5 ton ke bawah. Karena yang sekarang dari kementerian itu kan Iya, 10 ton. Karena kita ada 10 ton, tapi kita tidak mampu mengisi itu. Karena panennya di Purwakarta itu tidak seperti di Kerawang yang sekaligus. Ya. Jadi di sini itu bertahap, paling berapa kintal gitu. berangkat ton sekali panen ya, Iya. 1,5 ton. Harapan Untuk pasar kita alhamdulillah kita sebagai Jawa Timur, Lampung, sudah keluar Jawa, ya. jadi tidak ada kendala untuk Pasaran tidak ada kendala karena kita udah berjalan kurang lebih 15 tahun. yang masih perlu ditanyakan ya. Mungkin saya kemarin tidak terlalu fokus di ini karena sumber daya manusia sini kurang SDM-nya. Karena generasi muda itu susah untuk terjun ke dunia pertanian. Karena regenerasinya ini sangat minim. Jadi saya mengejar target yang lain, otomatis itu tertinggal. Karena seolah-olah kan pertanian itu dianggapnya kecil. Udah besar. Udah besar. Padahal pertanian itu sangat menjanjikan dibanding kompani-kompani lain. Kalau pertanian sama. Jadi hambatan sekarang itu adalah sumber daya manusia. kurangnya sumber daya manusia. Ya. Iya pembudayaan. Iya. Karena dari pemerintahan itu tidak ada untuk rekrutmen ke regenerasi, yang adanya hanya modernisasi alat. Padahal itu hal yang percuma kan. nggak ada Yang ininya kakek-kakek ini yang dikasih alat yang modern yang ini malah berbadir. Tapi kalau regenerasinya diangkat, dikembangkan, dikasih bantuan apapun bisa dikerjakan. ya. Karena yang saya rasakan dulu kan saya juga seorang kuli di pabrik gitu. Jadi petani mulai 2004 sampai sekarang ya alhamdulillah. Jadi mulai menggarap 1.500 meter, sekarang sudah 150 hektar. Dari 2004 saya mulai terjun. Jadi saya bukan petani asal petani asalnya gitu, asalnya kuli pabrik gitu. Awalnya gimana nih Pak bisa Awalnya terpaksa. terpaksa? Karena saya kena imbas krisis, Iya. keluar dari pabrik, ya otomatis terjun ke pertanian. Tapi saya di sana bertani tidak hanya bertani top, saya mencari ilmu-ilmu, saya ikut seminar, ikut pelatihan bahwa peningkatan kualitas budaya. Sampai sekarang alhamdulillah. Akhirnya menjadi penangkaran benih. Alhamdulillah. Jadi jadi petani itu jangan merasa udah jadi petani kayak ini. Karena walaupun saya sebagai petani sekarang alhamdulillah saya punya PT dan punya CP 2. PT saya di bawah BUMN walaupun anak cabang gitu. Iya.
tes saya juga ada pribadi. Itu dari petani, gitu. Apalagi kalau dari akademisi nanti itu lah gitu yang maju gitu kan. Sobat ya. Karena keluarga saya pun saya udah punya 5 jebolan itu pertanian semua. BM, dan ke Brawijaya. Terus yang di setelah yang di Jawa Tengah juga ada Polri, dan yang 3 udah di dinas pertanian semua. Yang di UB kemarin baru beres magang inskripsi di Kujang. Kelompok tani ataupun ke bagian dari pemerintahan boleh. Mungkin di sini kami kebetulan dengan Bapak siapa Pak? Sunardi. Sunardi. Ya sebelumnya langsung aja ya Pak. Kenalan dulu. Kenalan siapa? Ya di sini kami sama rekan-rekan boleh memperkenalkan diri mulai dari. Perkenalkan, nama saya Hilda Ratna, asal dari Pleret. Perkenalkan nama saya Nabila Alia dari Campaka. Perkenalkan, nama saya Irma Putri dari Cikampek. Itu ya, Muhammad Firdaus Surya dari Cikampek juga. Iya. Itu Melani Melani dari Munjul. Iya dari Munjul. Ya, silakan. Langsung aja ya Pak. Mengenai teknik pengolahan benih tersendiri itu dilakukan seperti apa Pak? Jadi untuk pengolahan benih itu dimulai dari pengolahan tanah, kemudian membuat persemaian. Tapi sebelum membuat persemaian kita harus menjadikan benih berasal dari bisa dari Sanjang-Sri atau dari PT Petani atau dari toko. Tapi kami di PT Development ini menggunakan benih dari balai benih, balai besar benih tadi di Sukamandi. Kebetulan untuk tahun ini kita mendapatkan alokasi bantuan sebanyak 10 hektar. Tapi untuk yang dikelola oleh PKD sendiri itu cuma kurang lebih 2 hektar, menggunakan benih kurang lebih sekitar 50 kg. Nah, ini dan varietasnya Cakra Buana dengan label benih dasar pokok, dasar. Artinya labelnya labu putih. Jadi benih ini nantinya setelah panen ini bisa dibenih lagi, kemudian setelah panen lagi benih tadi bisa digunakan lagi. Ini masih 2 kali. Untuk satu benih itu varietas benih Cakra Buana. Kemudian setelah kita membuat persemaian untuk melakukan pembenihan, kemudian kita cabut, kita siapkan lahannya untuk lahan pertanaman. Nah, setelah diadakan waktu itu pengolahan tanah, kita siap tanam. Setelah tanam ditanam, kemudian umur kurang lebih 1 bulan diadakan logging. Logging biasanya dilakukan 2 kali. Tapi tergantung dengan pihak BPSB. Kita kerjasama dengan BPSB Karawang. Kalau BPSB Karawang loggingnya ini sampai 3 kali, biasanya sampai 3 kali. Jadi umur lebih 1 bulan, kemudian umur kurang lebih 2 bulan, kemudian terakhir hampir panen. Itu dilakukan logging. Setelah dilakukan logging baru diadakan panen. Kemudian sertifikasi. Nah, sertifikasi ini berasal dari BPSB Karawang, bukan dari kita, bukan.
Itu untuk sementara yang bisa kami lakukan. Untuk teknik penyimpanannya kayak gimana Pak yang dilakukan di Pada umumnya kita itu menggunakan sebelum dijadikan benih itu menggunakan whistleblower dulu, diadakan itu pemisahan antara benih-benih yang berkualitas lah, kira-kira begitu. Ini menggunakan mesin seed cleaner, seed cleaner dipisahkan. Tahu betul ya? Iya Pak. Ini bisa, artinya yang kami tanam ini bisa untuk petani nanti. Nanti kan petani itu nanti diharapkan petani yang ada di Purwakarta itu membeli benih dari kita, ditangkarkan lagi, jadi label gitu. Bisa untuk kita menjalankan benih yang label itu. Luasnya prosesnya tadi saya tambahkan bahwa proses untuk sertifikasi benih itu kan kita daftarkan. Nah ini BPSD, makanya sertifikasi benih itu yang ada di Karawang. Nah, itu untuk wilayah Karawang, Bekasi, Purwakarta, wilayah tugasnya. Secara online kita daftarkan, nanti dilampirkan juga dengan petanya namanya, peta lokasi dengan sejarah. Karena untuk benih itu kan nanti diharapkan tidak ada batas lain, jadi ada sejarah. Nah sebelumnya itu pada apa sampai nanti kan ada daftarkan, nanti dilakukan pemeriksaan lapangan oleh BPSB dulu 3 kali, ada pemeriksaan lapangan 1, 2, sampai rogi. Rogi itu artinya kita buang varietas lain yang di luar varietas yang kita inginkan. Sehingga kalau ada varietas yang di luar cakar warna kan nanti bebas apa itu nanti buang, sehingga nanti diharapkan begitu benar-benar buang. Setelah panen ya nanti di KPK juga benihnya itu untuk diuji daya tumbuhnya, daya tumbuh, kemudian dengan kotoran benih berapa persen, daya tumbuhnya berapa persen, kadar airnya berapa persen, karena kadar air itu 14%. Setelah itu keluar sertifikat, ya karena kita label putih, nanti keluar sertifikatnya label umum, ini pokok namanya. Nanti kita kemas, kita lupa, nanti baru kita distribusikan ke petani, terutama para penangkal yang ada di kabupaten, maupun nanti ya, kalau bukan nanti kita bersama dengan petani, kita jual juga, karena kita diharapkan ini kita juga tidak gratis, ya ada tetap ada yang dengan pemerintah. Jadi saya kira apa yang mau tanya lagi? Permasalahan dalam pengolahannya Pak seperti apa? Apa ada kendala? Kalau permasalahan nggak ada, kita permasalahan secara umum aja. Kalau bertani secara umum pasti paling air, karena kita kan di sini tidak air banyak, apa penyakit kan tergantung dan ada tidak. Tapi sementara ini kalau kita analiskan baik secara preventif maupun nanti preventifnya, ya, karena pengendalian preventifnya itu kita lakukan, misalkan salah satunya penggunaan pada sumur itu kan, kemudian pengolahan tanah juga sekurang itu salah satu kemudian tanam serempak bukan di sini. Kalau dalam penyimpanannya apa ada permasalahan? Kita penyimpanan kita ada gudang, fasilitas ada, fasilitas gudang ada, untuk lantai jemur ada, kita siapkan persoalan-persoalan. Mungkin Untuk solusinya Pak dari penyimpanan dan pengolahan benih, kalau ada hambatan misalnya dalam suhu yang rentan atau terkena penyakit itu harus kayak gimana Pak? kita paling kendala kita kalau musim hujan, kita penjemuran kan ada kendala, tapi
kita juga solusinya kita punya dryer beberapa unit sini kelompok tani yang ada. Kita dengan bantu dryer kita kalau ada kendala dalam pengeringan kita kirim ke beberapa kelompok tani untuk dilakukan. Untuk pertanyaannya cukup. Barangkali dari Bapak memotivasi buat kita. Saya kira saya juga alumni Musika. Iya. Alumni Musika. Kalau seperti sekarang ini kan udah dunia informasi sangat. Dunia informasi harus dibarengi dengan kemampuan di dalam mungkin pelaksanaan informasi teknologi. Kemudian kan pelaksanaan pertanian karena ada beberapa hal yang tidak bisa kita kendalikan secara teknologi. Artinya tetap kita barengi kemampuan kita dalam macam pengolahan tanah. Kita harus dididik mahasiswa itu jangan hanya teori saja, harus pelajari mulai budidaya padi misalkan, dari mulai penyiapan benih sampai panen dan pasca harus kita latih. Nah setelah kita mengatur dasarnya, baru kita berpikir bagaimana teknologi itu diterapkan. Misalkan pengolahan tanah sekarang kan kalau dulu pakai campur, kemudian berkembang pakai kerbau, kemudian pakai traktor. Mungkin sekarang traktor itu ya dibandingkan dengan era teknologi dikendalikan dengan pakai remote saja. Kemudian tanam juga kan tanggul. Dulu kan tanam itu secara acak, kemudian berkembang menjadi tekal, sekarang menjadi logo. Kemudian nanti gunakan teknologi transplanter kita kembangkan sehingga sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang kan anak-anak muda itu kan ya minat anak muda untuk bertani itu sangat rendah dan sangat generasi itu nggak dilatih. Oleh karena itu kami harapkan rekan-rekan mahasiswa itu bisa mempelopori bagaimana bertani itu jangan sampai mudah sekali berlatih lah. Sekarang bertani itu sifatnya modern, bahkan silakan Anda berkolaborasi, berinovasi sehingga teknologi itu berkembang di Kabupaten Goa. Mungkin untuk wawancaranya cukup Pak. Selanjutnya kami ingin mendokumentasi Mana?